Shalom dan selamat pagi bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan melalui doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, dihiburkan lagi, diterangi lagi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, biar mereka diberkati melalui firman-Mu hari ini. Dan hamba juga akan berdoa bagi mereka sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan dalam mereka menjalani segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 1 Petrus pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-8 sampai ayat 12. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana supaya hidup kita baik, bagaimana supaya hari-hari kita baik, dan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Saya percaya saudara, setiap kita rindu mengalami hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Seringkali untuk mengalami hal-hal yang baik, orang berpikir bahwa itu adalah satu keberuntungan. Tetapi saudara, untuk kita mengalami hal-hal yang baik, itu sebenarnya adalah bagaimana kita menyediakan atau bagaimana kita mempersiapkan hidup kita supaya hari-hari kita menjadi hari-hari yang baik dan Tuhan pun bekerja di sana. Jadi kehidupan yang baik itu bisa diproses, itu bisa dicetak, itu bisa dibentuk. Dan Tuhan juga rindu supaya kita memproses, membentuk kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik. Hari-hari kita jalani dengan baik dan Tuhan pun bekerja di dalam hidup kita. Itu yang saya rindu kita belajar dari prinsip-prinsip firman Tuhan di pagi hari ini saudara. Dan saya rindu melalui renungan ini saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan, sehingga saudara mengalami kehidupan yang baik, apapun situasinya, saudara mengalami hari-hari yang baik, dan saudara juga mengalami Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Saya rindu saudara melalui renungan ini akhirnya, saudara akan menyaksikan bahwa Tuhan mengerjakan hal-hal yang baik dalam hidup saudara, dan saudara mengalami perkara-perkara yang baik di dalam hidup saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan firman Tuhan dan saudara sudah mengalami janji firman Tuhan ini, silakan disaksikan di kolom komentar video ini saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif, dan saya akan menjelaskan secara sistematis sehingga saudara gampang memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu.
Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini, Petrus menegaskan kepada penerima suratnya bahwa ada dua jenis orang di sini, yaitu orang yang tergolong orang yang jahat dan orang yang tergolong orang yang baik. Dan kemudian pada kesimpulannya di ayat 12 dikatakan bahwa sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Jadi bagi orang-orang benar, Allah memperhatikan permohonan mereka, Allah menjawab doa mereka. Sedangkan dikatakan selanjutnya, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, kita hidup di dunia ini semuanya ada dalam kontrol Tuhan. Kita hidup di dunia ini semuanya ada dalam kuasa Tuhan. Dia yang mengatur semuanya dan semuanya ada dalam otoritasnya. Dan manusia terbagi menjadi dua kelompok, saudara, orang yang jahat dan orang yang benar. Wajahnya menentang orang jahat. Orang-orang yang jahat akan dihakimi. Sedangkan hari ini yang saya rindu kita belajar adalah bagaimana dengan orang yang hidup benar. Apa yang akan mereka alami dan apa yang harusnya dilakukan oleh orang-orang benar sebagai bukti mereka hidup dalam kebenaran. Hari ini saudara hidup tergolong sebagai orang yang benarkah atau orang yang hidup dalam kejahatan? Dengar sekali lagi saudara, ada konsekuensi yang akan ditanggung oleh orang-orang yang hidup dalam kejahatan, dan ada upah yang akan diterima oleh orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya hari ini melalui renungan firman Tuhan ini saya menegaskan kepada saudara, siapapun saudara, dimanapun saudara, dalam lingkungan apapun saudara, dan bagaimanapun kehidupan saudara hari ini, pilihlah untuk hidup di jalan kebenaran. Karena orang-orang yang hidup dalam kejahatan, sekalipun hari ini sepertinya hidup mereka baik-baik saja, tetapi firman Allah berkata di kalimat terakhir di ayat 12 tadi, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, bayangkan kalau Tuhan sendiri yang menentang mereka. Di dunia ini saja kalau ada orang yang berotoritas menentang kita, maka kita akan gemetar, saudara. Apalagi kalau Tuhan pencipta langit dan bumi yang menentang. Dan siapa yang ditentang? Orang-orang yang hidup dalam kejahatan. Itu sebabnya hari ini kita yang hidup di akhir zaman ini, saudara, pilihlah untuk hidup dalam kebenaran. Pilihlah untuk hidup benar. Jangan hidup dalam kejahatan. Nah, saudara, apa yang akan terjadi bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran? Tadi dikatakan bahwa sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Tuhan memperhatikan orang-orang benar. Matanya tertuju kepada mereka. Dia memperhatikan. Hari ini saya dan saudara, ketika kita hidup dalam kebenaran, maka mata Tuhan tertuju kepada kita. Dia memperhatikan kehidupan kita. Bahkan dikatakan dan telinganya kepada permohonan mereka minta tolong. Artinya orang-orang yang hidup dalam kebenaran, Tuhan mendengar permohonan-permohonan mereka. Bukan hanya Tuhan peduli, bukan hanya Tuhan perhatikan, tapi Tuhan juga mendengarkan permohonan-permohonan mereka. Lalu kemudian ayat yang ke-10, saudara, di sana ditegaskan bahwa siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, jadi orang-orang benar tadi akan melihat hari-hari baik. Orang yang hidup dalam kebenaran tadi, dia mencintai hidup. Dia melakukan tindakan-tindakan sebagai bukti dia mencintai hidupnya. Dan ketika dia melakukan tindakan-tindakan sebagai bukti dia mencintai hidupnya, maka dia akan melihat hari-hari yang baik. Saudara rindu, tadi dikatakan Tuhan memperhatikan saudara. Dia mendengarkan permohonan saudara, dan di hari-hari saudara melihat hari-hari yang baik. Hari demi hari, sekalipun dalam situasi yang
sulit, sekalipun dalam situasi yang menakutkan, tapi hari demi hari kita melihat hari-hari yang baik. Tuhan pelihara, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan perhatikan kehidupan kita. Saya percaya semuanya kita rindu melihat hari-hari yang baik. Kita rindu mengalami Tuhan memperhatikan dan Tuhan mendengar kita. Dan untuk itu kita harus hidup dalam kebenaran, dan bukti hidup dalam kebenaran, ada tindakan yang harus kita lakukan, saudara. Itu yang saya rindu kita belajar bersama. Ada 3 bukti orang mencintai hidupnya, atau ada 3 bukti orang yang hidup dalam kebenaran. Artinya apa, saudara? Orang yang hidup dalam kebenaran, maka dia mencintai hidupnya. Dan ada 3 tindakan orang yang hidup dalam kebenaran atau orang yang mencintai kehidupannya. Sekali lagi saya baca ayat 10 itu, saudara. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, yang pertama, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang pertama, orang yang hidup benar, orang yang mencintai hidup, di mana mereka akan melihat hari-hari yang baik. Tuhan memperhatikan dan Tuhan mendengar doa-doa mereka. Tindakan yang mereka lakukan adalah yang pertama, mereka menjaga perkataannya, menjaga mulutnya untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang benar. Jadi yang pertama yang harus dijaga, yang harus dibuktikan bahwa kita adalah orang benar, mulut kita, saudara. Perkatakanlah perkataan-perkataan yang benar. Mulut kita adalah mulut yang memperkatakan kebenaran, memperkatakan firman, memperkatakan kata-kata yang menjadi berkat, menguatkan, memotivasi orang lain. Itulah ciri orang benar. Dan kalau kita memperkatakan perkataan-perkataan yang benar, maka sebenarnya kita sedang mencintai hidup kita. Dan kita akan melihat hari-hari yang baik. Dan Tuhan memperhatikan dan menjawab doa kita. Yang jadi masalahnya adalah dari mulut yang sama keluar doa permohonan kepada Tuhan, tetapi dari mulut yang sama juga keluar perkataan-perkataan yang tidak benar, perkataan kotor, perkataan penipu, perkataan-perkataan kasar, perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain, dan sebagainya dan sebagainya. Hari ini mari kita lihat ke dalam diri kita masing-masing, saudara. Bagaimana dengan perkataan-perkataan saudara saat ini? Apakah saudara sedang memperkatakan perkataan-perkataan yang benar? Apakah saudara punya ciri khas atau sikap di mana dalam kehidupan saudara sehari-hari saudara memperkatakan perkataan-perkataan yang benar? Apakah memperkatakan perkataan yang benar itu sudah merupakan ciri khas saudara, kebiasaan saudara? Apakah saudara dikenal sebagai orang yang punya perkataan-perkataan yang benar, berintegritas, memotivasi, menjadi berkat bagi orang lain? Ataukah sebaliknya? Dengar saudara, yang pertama, orang yang benar dan mencintai hidupnya adalah orang itu memperkatakan perkataan-perkataan yang benar. Biarlah hari-hari ini saudara kita belajar memperkatakan perkataan-perkataan yang benar, perkataan firman, perkataan-perkataan yang memotivasi, perkataan-perkataan yang lembut, yang memberkati orang lain. Saudara, kenapa channel renungan ini dibuat? Saya rindu hari-hari saya diisi dengan memperkatakan perkataan-perkataan firman. Saya sangat bersyukur kalau saya membaca bahwa begitu banyak orang diberkati melalui channel renungan pagi maupun channel renungan malam. Sangat-sangat bersyukur, saudara. Kenapa? Karena usaha saya, kerinduan saya untuk memperkatakan perkataan-perkataan firman ternyata tidak sia-sia. Itu menjadi berkat dan memberkati begitu banyak orang setiap hari. Bagaimana dengan saudara? Adakah hari-hari saudara sudah isi dengan perkataan-perkataan yang benar? Adakah mulut saudara sudah menjadi kebiasaan memperkatakan perkataan yang benar di dalam kehidupan saudara? Mari belajar hidup dengan perkataan-perkataan yang benar. Kemudian yang kedua, orang yang benar atau orang yang mencintai hidup, yang kedua yang menjadi tindakannya, sifatnya, karakter perbuatannya adalah ayat yang ke-11, di mana di sana dikatakan
ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Yang kedua, saudara, ciri hidup orang yang hidup dalam kebenaran, kalau yang pertama tadi perkataannya benar, kedua tindakannya, perbuatannya, kelakuannya benar. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Saudara, dunia ini penuh dengan kejahatan. Seringkali saya dengar orang-orang berkata bahwa kita tidak bisa keluar dari dunia ini. Kita harus bergaul dengan dunia ini. Saya setuju. Ada orang-orang yang cari alasan bahwa untuk mempengaruhi orang lain, membawa orang lain kepada kebaikan, kita harus ikut bersama-sama dengan mereka. Saya setuju juga, saudara. Tetapi itu bukan menjadi alasan untuk kita ikut dalam kejahatan. Itu yang jadi masalah. Seringkali bukannya mereka diterangi, tetapi orang-orang benar tadi akhirnya tercemar oleh kejahatan. Artinya apa, saudara? Saya mau menegaskan kepada saudara semua di pagi hari ini. Kalau saudara belum kuat untuk mempengaruhi orang lain, jangan coba-coba dekat kepada kejahatan. Kalau saudara belum kuat untuk mempengaruhi orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang hidup dalam kejahatan, jangan coba-coba mendekati mereka. Saya kenal orang-orang yang dulu hidup dalam kejahatan, lalu kemudian akhirnya mereka bertobat, dan dengan alasan mereka mempengaruhi orang lain, dia mau membawa teman-temannya yang dulu kepada Tuhan. Akhirnya dia dekati lagi mereka, dan yang sangat menyedihkan, akhirnya merekalah yang dipengaruhi oleh orang-orang itu, dan akhirnya dia kembali ke dunia lamanya. Itu begitu banyak terjadi, saudara. Di sini firman Allah berkata bahwa yang kedua, orang yang benar itu dia menjauhi yang jahat. Orangnya memang perlu kita dekati, orangnya perlu kita rangkul, orangnya perlu kita bawa kepada Tuhan, tapi kejahatannya jangan coba-coba ikut di dalam. Permainan-permainan yang jahat jangan coba-coba ikut di dalam. Tindakan-tindakan yang jahat jangan coba-coba ikut di dalam. Sebagai orang-orang benar, saudara harus hidup dalam kebenaran. Kalau saudara mencintai hidupmu, engkau harus hidup dalam kebenaran dan jauhi yang jahat. Karena kalau engkau hidup dalam kejahatan, engkau sedang menghancurkan hidupmu sendiri. Itu sebabnya tadi dikatakan siapa yang mencintai hidup, yang pertama dia harus menjaga perkataannya benar, yang kedua dia harus jaga perbuatan-perbuatannya benar. Dan yang ketiga, saudara, masih ayat yang ke-11 bagian B, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, dan ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Artinya apa, saudara? Yang ketiga, orang-orang yang hidup dalam kebenaran atau dia mencintai hidup, dia harus hidup berdamai dengan semua orang. Alangkah anehnya jika seorang Kristen misalnya berkata bahwa dia anak Tuhan, tetapi di sekeliling hidupnya semua menjadi musuhnya. Itu bukan orang benar. Dan itu bukan orang yang mencintai hidup. Alangkah menderitanya kehidupan seperti itu. Tetapi hidup yang berdamai dengan semua orang, hidup yang punya hubungan baik dengan semua orang, itulah kehidupan yang indah. Itulah kehidupan yang baik. Itulah orang yang mencintai hidupnya. Dia berdamai dengan semua orang. Hari ini, adakah saudara berdamai dengan semua orang, atau jangan-jangan sekeliling saudara adalah musuh saudara? Atau jangan-jangan keluarga-keluarga saudara menjadi musuhmu? Saudara bukan orang yang mencintai hidup jika demikian yang terjadi. Karena hidup saudara tidak akan pernah bebas dan bersukacita kalau engkau hidup dalam permusuhan. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa kalau kita hidup dalam kebenaran, itu artinya kita mencintai hidup. Dan apa yang akan terjadi jika kita hidup dalam kebenaran dan kita mencintai hidup kita? Yang pertama, kita akan melihat hari-hari yang baik. Yang kedua, Tuhan akan memperhatikan kita, matanya tertuju kepada kita. Dan ketiga, telinganya mendengar kita, artinya dia akan menjawab doa-doa kita. Sungguh luar biasa ketika kita hidup dalam kebenaran atau hidup mencintai kehidupan kita, saudara.
Dan apa yang harus kita lakukan untuk kita hidup dalam kebenaran? Sebagai bukti kita mencintai hidup, yang pertama kita harus jaga lidah kita benar, mulut kita benar. Yang kedua kita harus jaga perbuatan kita benar, jauhi yang jahat. Yang ketiga, kita harus hidup berdamai dengan semua orang. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Jadikan renungan ini menjadi renungan saudara sepanjang hari ini. Hiduplah sebagai orang benar, dengan menjaga perkataan, menjaga perbuatan, dan menjaga hubungan dan relasi kepada banyak orang. Biarlah saudara berhasil dalam tindakan saudara, dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa saudara, untuk mendoakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari buat komitmen di hati saudara untuk menerapkan firman Tuhan yang telah kita renungkan pagi hari ini. Puji Tuhan saudara, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa saudara. Dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menjawab kita, dan Dia peduli kepada setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi ini ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba memohon supaya penyertaan-Mu nyata atas kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau kiranya yang menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka, dan ketika Engkau menyertai mereka, hamba percaya ya Tuhan, Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Tuhan yang menyertai, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah damai-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sukacita-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu, karena mereka akan menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan, kalau mereka dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa supaya apapun yang mereka kerjakan hari ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau akan mengerjakan keberhasilan oleh karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka. Ajar mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Mereka membutuhkan hikmat untuk mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah hikmat-Mu turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga hikmat Tuhanlah yang akan bekerja dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu mereka melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, ketika anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, maka Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi profesi anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka, dan untuk menjadikan mereka berhasil
dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan, yang campur tangan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, dalam tanggung jawab yang mereka pikul, Tuhan, yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan, kiranya yang menyertai mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan, yang menolong mereka, Tuhan, yang memberkati mereka dan mengangkat kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Tuhan, kiranya yang campur tangan bagi para petani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan satu saat bisa berbuah dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang mereka perjualbelikan itu bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang perdagangan mereka ya Tuhan. Tuhan, campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memberkati dan Engkau sanggup memberkati kehidupan mereka, sehingga derajat kehidupan mereka semakin meningkat, ekonomi mereka semakin meningkat. Berkati ya Tuhan. Tuhan, tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka bisa berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam bisnis mereka bisa berkembang, bisa maju, bisa berhasil, dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu para pengusaha dan pebisnis, sehingga kehidupan mereka benar-benar akan menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai dalam satu bidang pekerjaan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah dalam bidang yang mereka kerjakan akhirnya mereka dipromosikan di sana, derajat mereka diangkat di sana, status mereka diangkat di sana. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai pegawai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, bahkan juga TNI, bahkan juga Polri. Dalam mereka juga menjaga keamanan bangsa ini. Dan Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, tenaga medis, baik dokter, bidan, dan sebagainya. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi mereka Bapa. Tuhan memberkati mereka dalam mereka melaksanakan segala tanggung jawab
dan pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan kiranya tolong ya Bapa, di masa-masa sulit ini. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Mereka membutuhkan kerja, pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu ini supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan dan nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiunan. Ada begitu banyak juga permohonan doa buat para pensiunan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sudah pensiun. Mungkin ada kejenuhan bagi mereka yang hari demi hari mereka tinggal di rumah dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan hadir, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan memberkati para pensiunan ini sehingga kehidupan mereka semakin layak dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan dalam topik-topik doa yang sudah diserukan dalam video ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap profesi mereka yang belum disebutkan. Kalau profesi itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka di sana. Tuhan campur tangan di sana, menjadikan mereka berhasil di sana dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa hamba bagi profesi-profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat kesehatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi mereka sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal, sehingga Tuhan bisa memberkati seluruh kehidupan mereka ketika mereka hidup dalam keadaan yang sehat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah dan persoalan dan beban hidup yang berat. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan mengangkat segala masalah, persoalan dan beban mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka atas segala masalah, persoalan dan beban kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi maksimal ketika beban-beban dan persoalan kehidupan mereka Tuhan tanggalkan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai dan tentram ya Tuhan. Karena ketika keluarga anak-anak-Mu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka anak-anak-Mu akan menjadi maksimal dalam hidup mereka, menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan. Itu sebabnya tolong dan berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa biarlah Tuhan kiranya campur tangan dan mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan atas hidup mereka dan jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah menaikkan doa-doa seruan kita kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan telah mendengar segala seruan dan doa-doa kita, dan firman-Nya juga yang telah kita renungkan bersama, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kita.
Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui channel ini, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan melihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di sepanjang hari ini, lakukanlah yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Maka Tuhan akan memberkati saudara dan Tuhan akan menjadikan setiap saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, kita akan akhiri renungan pagi ini. Dan mari kerjakan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.